wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Ya, tetap kita menjalani protokol ya. Apa? Sesuai anjuran pemerintah 3M. Tahu enggak 3M? Apa aja 3M? Satu? Memakai masker. Apa? Memakai masker. Kedua? Mencuci tangan. Ketiga? Jaga. Ya, jadi itulah himbauan yang harus selalu kita Lakukan. lakukan. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas Dimas ya. Ya, silakan Dimas pimpin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Pak absen terlebih dahulu ya untuk mengecek siapa saja yang masuk dan tidak masuk. Ini Merzi Revi Grace, ada? Hilda Finasti, M Abrizaldi Akafa, Hadir Pak. Kusuma Harley Davidson, Hadir Pak. Dimas Juliansa, Meilin Anggraini, Aulia Intan Mawarika, Dela Rosa, Andini Putrika. Jadi materi kemarin itu tentang faktor pendorong globalisasi. Ada yang bisa? Silakan. Ya. Saya jelaskan, faktor pendorong globalisasi itu adalah hal atau sesuatu yang dimiliki oleh suatu negara yang sedang bekerja sama dalam bidang pemasaran dan perdagangan. Ya. Betul. Ada yang lain? Ya, tepuk tangan untuk Harley. Ya. Jadi faktor pendorong yang kemarin kita pelajari itu ada keterkaitannya dengan materi sekarang. Ya. Materi kali ini adalah bentuk dan gejala globalisasi. Ya. Jadi tujuan ya dari materi kali ini itu ada beberapa hal ya dengan mempelajari ini. Jadi kalian nantinya akan mampu mendeskripsikan bentuk dan gejala globalisasi secara mandiri. Kemudian menganalisis bentuk dan gejala globalisasi di setiap bidang secara tepat. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi terkait bentuk dan gejala globalisasi secara kolaboratif dan bertanggung jawab. Ya, kemudian yang terakhir, menyimpulkan hasil dari diskusi bentuk dan gejala globalisasi. Ya, inilah tujuan dari materi. Ya, ini teori-teori globalisasi. Ya, ada menurut tokoh dari Cochrane dan Payne ya, menegaskan bahwa terdapat 3 posisi teoritis ya terkait dengan globalisasi ya. Jadi globalisasi itu adalah sebuah kenyataan yang punya konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Ya, sebelumnya kemarin sudah Pak bagikan link ya yang di WA ya. Sudah kan? Sudah kalian nonton? Sudah? Siapa yang belum? Ada yang belum? Angkat tangan. Ada yang belum? Aldi sudah belum? Belum. Nah, ini Aldi biasa ya nak ya. Ada kuota enggak Aldi? Ada. Tapi kenapa enggak nonton? Kenapa enggak nonton? Tidak bisa dibuka Pak. Oh, udah bisa dibuka ya. Kita tonton dulu ya. Budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayu Sore. Saya Aprilia Putri dan saya Syafatul. Jelas ya gambarnya? Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Lihat tak? Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari.
Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang lekat di dalamnya masih tetap berarti. Ini ada LKPD, nanti yang Pak bagikan ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dalam artian bagaimana? Pertanyaan ini kalian analisa, bukan tinggal menjawab, ya, tapi kalian butuh proses. Jadi ini ada harusnya 12 ya, tapi karena 11 orang ya, karena si Ahmad Abi ini nazar tanpa keterangan, jadi tetap ada yang 4, ada yang 3, tidak masalah ya. Ya. Ini kelompok 1, biar Pak Eka tentukan langsung ya, biar tidak bingung. Ini kelompok 1 Merzi, Hilda, M. Rivaldi, Dimas. Kemudian kelompok 2 Meilin, Aulia, Dela. Ya, silakan. Kalian tentukan kelompoknya. Ya, kalau yang berhadapan tinggal balik badan. Ya, tulis kelompoknya. Ini kelompok 2, kelompok 3. Ini ada buku paket ya. Silakan kalian bisa gunakan sebagai sumber. Ya. Nih. Pak, tentukan waktunya 15 menit. Cukup atau kurang? Kurang. Kurang? Ya, kurang. 20? Ya. Ya, oke, 20. Ya, Pak. Sudah ya? Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil. Ya, biar kelompok 1. Jadi ini diundi siapa yang akan tampil. Siapa dulu? Bebas. Ya, dibuka, diperlihatkan di depan sini, di depan kelompok ya. Ya. Siapa yang maju duluan? Kelompok 2. Ya, tampil pertama kelompok 3. 2. 3, Pak. 3. Silakan kembali ke duduk. Percayakan semuanya pada Dimas. Ya, silakan. Kelompok 2. Ya, untuk maju pertama ya. Ya, sini. Ya, coba. Sudah, silakan perhatikan. Ya. Perkenalan dulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rosa, perwakilan dari kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan jawaban yang telah dianalisis oleh kelompok kami. Soal pertama,
Bagaimana gejala globalisasi perekonomian serta dampaknya? Gejala globalisasi perekonomian yaitu yang pertama, mengalirnya arus dana yang melintasi batas negara secara deras, baik lembaga keuangan, pasar modal maupun secara langsung dan berekspansinya perusahaan multinasional. Silakan, Harley, yang C dan D. Ya, kelompok 2 siapkan nanti pertanyaan dari hasil diskusinya. Kelompok 1 siapkan. Ya, perhatikan ya, mulai Harley. Mungkin saya mau bacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Apa itu analisis bagaimana gejala globalisasi kebudayaan serta dampaknya? Gejala globalisasi kebudayaan yaitu adanya perubahan sikap dan perubahan cara berpikir orang-orang atau adanya pengaruh pada busana masyarakat atau pola pikir pada kelompok masyarakat tersebut. Kelompok 3. Ya, ini kelompok terakhir. Ya, kelompok 1 ini siapa? Aldi. Aldi sini, Aldi. Ya, yang lain silakan. Kelompok 2 dan 3 siapkan pertanyaan yang sulit. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Jakapa dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang gejala globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya. Baiklah, gejala dari globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah gejala globalisasi di bidang iptek ini ditemukan dengan adanya penemuan peralatan komunikasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu yang lebih kuno itu contoh, tahu kan pasti banyak dari kan kaleng yang disambung dengan tali, kemudian kaleng kan, tahu kan? Zaman sekarang itu ditemukan yang namanya smartphone. Jadi Pak di sini ya, silakan ada yang mau mengambil kesimpulan dari kelompok. Siapa perwakilan? Ya, Arli. Ya, dari diskusi ini. Ya. Kesimpulan itu, Pak. Boleh depan sini. Ya, ini kesimpulan dari saya. Maaf kalau salah. Jadi ini kesimpulan dari faktor pendorong globalisasi ini Gejala. ya, Gejala. gejala dari globalisasi ini ada baiknya, dan baiknya itu mungkin bisa menjadi faktor untuk Maju sini. Ya, ini. Jadi semakin banyak kesimpulan yang dilakukan oleh tiap kelompok akan menghasilkan pengetahuan untuk kita. Saya sendiri dari belajar ini kita bisa tahu apa yang harus kita ambil baiknya dan buruknya dari globalisasi. Dari misalnya saya ambil dari budaya tadi, saya tahu Cuman belum tereksplor atau muncul di permukaan. tapi semakin kesini budaya kita sendiri dianggap semakin sakral, Iya. bukan sebagai hal yang biasa tapi dianggap sebagai hal tabu. Sedangkan budaya luar sendiri dianggap sebagai hal biasa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, tetap Pak selalu mengingatkan 3M. Apa? Memakai masker, jangan ya, cukup 3 itu kita laksanakan dengan tertib, ya, ada protokol. Silakan sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dimas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang. Yeay.